lagi. Jadi pastinya perempuan-perempuan yang join di Puan ini udah terbukti deh, perempuan-perempuan yang tangguh, tentunya juga memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat. Nah, jadi kegiatan kita kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, saya akan gali-gali lebih detail lagi mengenai perempuan dan juga politik. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah join. Di sini banyak ibu-ibu cantik, banyak emak-emak juga nih kayaknya. Thank you udah join di Puan. Semoga insya Allah memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, sebagai pembuka, di topik kita sore ini yang seru banget, yaitu politik dan perempuan. Nah, ya kan, saya kasih latar belakang dulu, perempuan-perempuan supaya puan-puan nantinya enak diskusinya ke depannya. Jadi, hak-hak politik perempuan itu selalu menjadi diskusi yang nggak pernah usai-usai. Pertanyaannya sering muncul di negeri kita, di Indonesia tercinta, yakni mengapa sih partisipasi perempuan itu kok kecil banget? Nah, kenapa? Nah, menurut data, bukan menurut Zita ya, tapi menurut data World Bank, Indonesia itu menduduki posisi ke-7. Bukan di dunia, tapi di Asia Tenggara. Jadi masih sangat rendah sekali untuk keterwakilan perempuan di ranah parlemen. Jadi posisi 7 di Asia Tenggara, kan jadi rendah sekali. Hal ini menjadikan fakta ketika melihat contohnya hasil pemilu 2019 menunjukkan hanya 20,8% perempuan yang duduk di parlemen. Tuh kan kecil banget, hanya 20. Padahal amanah konstitusi kita sudah menentukan kuota 30%, tapi sampai saat ini belum pernah tercapai. 2019 kemarin hanya 20,8%. Artinya partisipasi perempuan kita ini sangat minim, jauh banget dibandingkan negara-negara yang tinggi. Saya kasih contoh beberapa, contohnya ada Rwanda yang mungkin kita lihat negara yang masih berkembang, tapi ternyata tingkat partisipasi perempuannya tinggi. Ada juga Kuba, Uni Emirat Arab atau UAE, Nicaragua, Selandia Baru, Meksiko, dan masih banyak lainnya. Lalu kenapa sih perempuan-perempuan di Indonesia, jangan-jangan apa ada sekat-sekat nih, sekat-sekat sosio-kultural yang menghambat perempuan bisa memasuki ruang publik politik yang kerap menjadi privasi laki-laki? Bukankah sejarah kita telah membuktikan bahwa perempuan itu sukses menata kehidupan publik termasuk juga politik? Nah, saat ini sudah hadir bersama kita narasumber yang pertama nanti akan saya ajak ngobrol, yaitu sudah ada Puan Andi Yuliana Paris dan juga Puan Dewi Koryati selaku anggota DPR RI kita yang sudah berpengalaman, sudah kalau nggak salah 2-3 periode ya. Jadi kita langsung akan ngobrol. Saya mulai dengan Puan Yuli dulu. Puan Dewi dulu lah, Puan Dewi. Pertanyaannya sudah Puan Yuli. Jadi nanti insya Allah semuanya kebagian. Puan Yuli. Oke, jadi Puan Yuli dulu yang katanya lagi viral karena semua perempuan tuh pasti viral. Kenapa? Karena sedang bongkar anggaran Kementerian SDM sebesar 287 miliar. Isu sebelum belanja ke pertanyaan sesuai tema, saya mau korek-korek dulu nih tentang anggaran yang viral itu. Gimana sih ceritanya kenapa Puan Yuli kok bisa sampai protes tentang anggaran yang nominalnya 287 miliar tersebut? Silakan. Oke, terima kasih Puan Zita yang menjadi host pada hari ini. Mungkin yang belum kenal, Puan Zita ini adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Beliau masih muda, cantik, dan sekarang adalah Wakil Ketua DPRD. Selamat siang juga Puan Dewi dan seluruh puan-puan dari seluruh provinsi di Indonesia, dan juga peserta-peserta. Banyak juga nih Puan Zita dari dapil saya nih, saya suruh ikut nih ya, nih banyak banget, ada juga perempuan, ada juga laki-laki ya ikut. Jadi pertanyaan tadi, kenapa sih bisa membongkar 287 miliar? Seperti kita ketahui menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar menyebutkan 3 fungsi DPR. Fungsi pertama adalah fungsi legislasi, ya. Apa yang dimaksud dengan legislasi? Kita membuat undang-undang, ya. Kemudian fungsi kedua adalah fungsi budgeting, fungsi anggaran, dan ketiga fungsi pengawasan. Jadi DPR punya fungsi anggaran. Nah, tentunya dengan fungsi yang melekat pada anggota DPR terkait fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, tentu kita harus melihat secara detail bagaimana anggaran-anggaran atau APBN itu
seoptimal mungkin dipergunakan untuk masyarakat. Nah, tentunya kita harus lihat bahwa setiap anggaran itu harus punya impact-nya terhadap masyarakat. Bagaimana mengukur bahwa kalau di negara-negara maju, anggaran itu dari misalnya X ya, 30X itu untuk operasional, 70X itu adalah untuk penerima manfaat untuk masyarakat. Tapi nyatanya sering kami temui anggaran-anggaran yang diajukan oleh kementerian itu justru 70X untuk internal mereka, 30X untuk masyarakat. Nah, disinilah fungsi yang harus dimainkan oleh anggota DPR terkait fungsi pengawasan, bahwa kita awasi benar bahwa ternyata saya melihat satu persatu, ya sekaligus mempraktekkan ilmu saya, Mbak Zita, Puan Zita, ketika saya sekolah di Jerman, kita belajar fiscal planning ya, perencanaan keuangan. Jadi bisa melihat bahwa ada beberapa item-item yang diajukan, karena setiap Juni, Juli, kita kan pembahasan anggaran. Mitra kerja kami, seperti mitra kerja Puan Dewi juga mengajukan anggaran ke komisinya. Nah, kita bisa lihat satu persatu, mana anggaran yang betul-betul pertama apakah ada prioritas ya, kemudian apakah dia memberikan impact yang besar kepada masyarakat banyak, kemudian ketiga apakah anggaran tersebut anggaran yang redundant, yang sebenarnya berulang-ulang. Salah satu kelemahan yang saya temukan dari kementerian bahwa banyak anggaran itu sebenarnya kalau kita mau pilih itu redundant. Sudah dilakukan tahun kemarin. Nah, kami sebagai anggota DPR harus jeli melihat itu. Itu mungkin Puan Zita. Oke, jadi memang sebagai perempuan ya tentunya untung punya the power of emak-emak yang memang kita secara naluri itu detil. Jadi pas melototin anggaran tuh ketemu gitu pas yang aneh-aneh kan. Kalau laki-laki kan global ya. Nah, jadi hebat banget. Jadi memang perempuan itu punya fungsi-fungsi tadi bisa menyoroti hal-hal yang laki-laki nggak lihat. Seperti Puan Yuli itu bisa menemukan anggaran 287 miliar yang luar biasa. Itu kan nanti betul-betul mencermati apa yang ada di anggaran. Oke. Nah, ini juga aku sudah menggali ya tentang Puan Yuli ini. Jadi Puan Yuli ini jenjang pendidikannya kan sudah sangat tinggi. Lulus dari alma mater perguruan tinggi bergengsi pula. Artinya secara akademik Puan Yuli sudah sangat baik. Lalu kenapa sih, kan udah bagus nih, secara akademiknya bagus, sekolahnya tinggi gitu. Terus pencapaiannya juga dalam karirnya juga baik gitu ya. Kenapa sih memutuskan masuk ke politik gitu? Kenapa enggak misalnya fokus di profesional atau fokus di pendidikan, misalnya menjadi dosen dan sebagainya? Kenapa Puan Yuli akhirnya tergugah kok masuk ke politik? Wah, ini pertanyaan menarik nih ya. Jadi saya latar belakang saya sebenarnya saya S1 nih, satu alma mater dengan Puan Dewi nih, dari sama-sama Institut Pertanian Bogor ya. Jadi setelah lulus dari IPB saya diminta oleh German Technical Corporation GTZ yang dikenal untuk menjadi salah satu assistant manager 21 tahun setengah. Jadi saya kerja di Sumatera Barat, jadi di lapangan, jadi saya kenal benar dengan lapangan ya, tapi lebih kepada community development, pengembangan masyarakat, mengembangkan koperasi, mengembangkan irigasi dengan partisipatif, pokoknya kita mengembangkan model partisipatif. Nah, saya juga aktif di LSM internasional seperti di INVIT, di INJI. Nah, di situ saya berpikir bahwa permasalahan masyarakat itu harus dimulai dari hilirnya, dari hulunya. Kemudian dari situ saya berpikir ketika PAN pertama kali didirikan, ya keluarga kami, malah nenek saya juga ikut loh aktif pertama kali Puan di Sulawesi Selatan berdiri itu, nenek saya bagi-bagiin kartu ya ke desa-desa, ke pesantren-pesantren. Itu PAN pertama berdiri sosial di tahun 97 ya. Jadi keluarga kami aktif ya semuanya, sebagai adik saya sebagai salah satu deklarator PAN di Sulawesi Selatan. Kemudian banyak mengatakan bahwa ketika kita punya komitmen, kita punya keperpihakan terhadap masyarakat yang kurang beruntung, tentu harus dimulai dengan perjuangan di regulasi. Regulasi yaitu undang-undang, ya, anggaran. Kalau kita hanya sebagai aktivis teriak-teriak atau sebagai walaupun saat itu saya sudah menjadi konsultan di ILO, di International Labour Organization, di GTZ, di UNDP, di UNICEF, tapi saya pikir bahwa ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Nah, dengan menjadi anggota DPR, tentu kita berjuang, pertama kita menyusun undang-undang.
peraturan yang kita harapkan dia memberikan impact yang besar terhadap masyarakat, khususnya perempuan nih. Nah, ini hadir nih banyak perempuan-perempuan. Karena perempuan itu kan lebih dari 50% penduduk Indonesia perempuan, dan mereka punya kebutuhan yang harus diperhatikan, harus diperjuangkan anggarannya, diperjuangkan juga melalui regulasi-regulasi. Nah, akhirnya saya tertarik untuk masuk mencalonkan menjadi caleg. Walaupun Puan Zita, saya harus mengorbankan beasiswa yang saya dapatkan untuk S3 di Australia. Waktu itu saya sudah diterima mendapatkan beasiswa S3 di Australia. Saya korbankan banyak tokoh-tokoh PAN pada saat itu, ngapain sih sekolah melulu gitu loh, keluar negeri terus, S2 kan cukuplah udah sekolah di Jerman, sekarang kapan mau mengabdi kepada bangsa, ya. Benar juga sih, akhirnya beasiswa dari Ausaid ke Australia itu ya saya lepas, dan saya menjadi caleg di periode pertama, walaupun tidak terpilih, tapi saya cukup puas bisa membantu PAN di tahun 99. Nah, kemudian tapi memang tidak terpilih karena sistem pemilunya juga berbeda ya. Dan di 2004 saya mencaleg lagi setelah melepas beasiswa ke Australia itu, dan alhamdulillah 2004 terpilih menjadi anggota DPR. Jadi menjadi anggota DPR itu menarik ya. Menginspirasi banget. Jadi Puan Yuli sudah hampir 4 periode ya? Ini 3 periode ketiga. Saya sempat break ya? 1 kali. Oh, pernah break 1 kali. Kenapa tuh Puan Yuli? Sebenarnya salah satu ya, ini Mbak Zita kan ketua badan saksi nih. Waduh. Ya, salah satunya mungkin saksi, nanti banyak kita bisa komentar, saksi kita kurang baik mungkin di TPS sehingga kami nggak bisa mengamankan suara ya. Biasanya kan perempuan selalu berpikiran positif ya, nggak mengantisipasi gitu kan. Ternyata ya tidak bisa kami antisipasi, ya tidak apa-apa, mungkin ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti 2024 TPS di Dapil Puan Yuli ini kan banyak juga yang hadir ya, konstituennya, sahabat-sahabat Puan Yuli. Insya Allah kita amankan semuanya. Amin. Amin. Apalagi ketua badan saksinya kan Puan Zita. Makanya palaku udah mulai pusing nyut-nyutin dari sekarang. Tapi insya Allah lah, kerja keras suapan bisa naik di 2024. Amin. Tentunya bersama dengan Puan. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, nanti kita ada sesi diskusi lagi. Puan Yuli kan organisatoris. Tadi saya juga dengar kan aktif di berbagai macam organisasi tuh, banyak banget. Nah, sudah aktif di berbagai macam organisasi, pasti pas mau pencalonan kan banyak parpol juga dong yang melirik gitu. Nah, kenapa sih Puan Yuli tuh, ceritain dong kenapa sih hatinya tuh berlabuh ke PAN gitu. Apa sih yang membuat PAN tuh spesial di hatinya Puan Yuli gitu. Kenapa PAN tuh beda dengan parpol lain? Salah satu buat yang lain-lain nih, buat adik-adik semua. Di sini juga banyak yang hadir nih, Puan Zita, ibu guru ya, siswa, mahasiswa ya, kemudian dari dapil saya jadi saya share nih sekaligus supaya memperkenalkan puan-puan lain selain saya ya, ada Puan Dewi, Puan Zita ya, bahwa kenapa saya tertarik di PAN ini sekaligus nih, bukan kampanye nih, tapi memang kenyataan nih ya. Jadi salah satu yang menarik bagi saya termasuk, pertama, PAN itu kan lahir di era reformasi. Kita ingin satu yang reform, ya, membentuk kembali reform, ya. Dan kedua, dalam perjalanannya, walaupun dalam perjalanannya banyak sih, ada beberapa partai-partai ketika saya break di 2009 itu banyak partai-partai yang minta saya pindah. Tapi saya berpikir bahwa salah satu hal yang mungkin juga di bawah kepemimpinan Bang Zul saat ini, PAN itu sangat demokratis gitu loh, sangat demokratis yang mungkin kalau dibandingkan partai-partai lain, saya tidak menyebut partainya ya, mohon maaf ya, itu sangat sentralistis sekali. Nah ini kalau PAN itu sangat desentralisasi sekali. Nah ini salah satu kelebihan dari PAN, dan kemudian ya PAN itu juga memberikan akomodasi kepada anak-anak muda ataupun yang senior seperti kami tapi berjiwa muda gitu ya. Jadi PAN itu memang sesuatu yang beda lah bagi saya dengan partai-partai yang lain. Saya hampir kenal dengan banyak ya, membaca anggaran dasar, anggaran rumah tangga beberapa partai.
Oke, wah menarik banget ya. Jadi memang dari awal loh Puan Yuli ini udah 3 periode dan konsisten amanah gitu di Partai Amanat Nasional dan track record-nya juga terbukti. Jadi ya kita ikut bangga ya punya perempuan hebat seperti Puan Yuli, tentunya bisa berkiprah dan semoga uh, bisa tambah banyak periodenya sampai 4, 5 dan seterusnya bisa memberikan manfaat banyak-banyaknya kepada konstituen dan juga dapilnya. Oke, thank you banget Puan Yuli, tapi jangan kemana-mana, nanti kita akan sesi diskusi lagi. Next, narsum kita selanjutnya juga nggak kalah kecenya tentunya ya dengan Puan Yuli sama Sri Kandi, perempuan amanat nasional, yaitu Puan Dewi Koryati, adalah Sri Kandi dari Bengkulu, sudah duduk di parlemen mewakili Bengkulu selama 12 tahun loh. Tuh. Ya benar nggak tuh nanti di info 12 tahun tuh lama banget loh. Aku 12 tahun yang lalu tuh masih SMA kali, masih labil. Masih saya jenguk waktu sakit. Puan Dewi tuh udah duduk di parlemen tuh, aku nggak kebayang 12 tahun yang lalu tuh Indonesia seperti apa tuh belum ngeh gitu. Nah, saya dengar Puan Dewi sudah banyak sekali membantu pembangunan di Bengkulu, terkhusus bantuan untuk pariwisata dan juga pendidikan, top banget. Ngomong-ngomong, ini kan sudah periode ketiga menjabat. Cita-cita tertinggi Puan Dewi itu apa sih? Maksudnya kan sudah nggak kerasa 12 tahun. Apa sih yang masih pengen nih gregetan gitu diwujudkan di dunia politik? Silakan. Ya, pertama-tama terima kasih untuk Puan Zita dan untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin juga menyapa senior saya, Puan Andi Yulia di Paris. Tadi disampaikan beliau adalah senior saya di Institut Pertanian Bogor. Cuman bedanya kalau beliau itu sudah melanglang buana ke luar negeri, nah kalau di Korea di Indonesia saja dan belum jadi dokter juga. Jadi perlu doa nih karena sekolahnya nggak lulus. Jadi mudah-mudahan nanti bisa mengikuti senior saya Puan Ani Yulia di Paris. Kalau disampaikan tadi bahwa saya banyak sekali bekerja di bidang pendidikan, sangat betul sekali. Karena saya menganggap bahwa untuk memotong rantai kemiskinan dan kebodohan itu adalah lewat pendidikan. Nah, pendidikan yang seperti apa? Yang pendidikan yang bisa diakses oleh semua orang, semua kalangan masyarakat. Tidak ada uang, maka tidak bisa melakukan pendidikan, tidak bisa mengikuti pendidikan. Nah, karena itulah saya sangat berbahagia bahwa Partai Amanat Nasional menugaskan saya di Komisi 10, Komisi Pendidikan, di mana di sana saya jadi banyak bisa bertemu ataupun bekerja langsung ke bidang pendidikan. Misalnya saja sekarang kita bisa bantu anak-anak terutama di Bengkulu ya, bahwa mereka menjadi bisa sekolah dalam masa pandemi seperti ini, ada bantuan beasiswa, dan bagusnya kalau dari PAN, beasiswa ini bisa diratakan sampai ke ujung hutan, gunung, karena kalau kontur di Bengkulu itu sangat sulit, sehingga kalau membutuhkan tenaga pikiran dan kemauan untuk bisa meratakan. Yang kedua adalah bahwa kita juga jadi bisa membantu para mahasiswa yang tadinya tidak bisa kuliah sehingga bisa kuliah, dan kemudian ya itu tadi kita berharap bahwa nantinya pada masa yang akan datang mereka lah yang akan nanti mengisi sumber daya manusia di mana era bonus demografi akan mencapai puncak di tahun 2045. Jadi kalau Puan Zita tanyakan apa sih cita-citanya nih, udah 12 tahun jadi anggota DPR, tentu saya sangat bercita-cita bahwa saya ikut berkontribusi melalui Partai Amanat Nasional. Jadi Partai Amanat Nasional berkontribusi atas memastikan bahwa SDM di tahun 2045 itu, di mana bonus demografi mencapai puncak, adalah SDM yang benar-benar akan menjadi bonus demografi, bukan menjadi musibah. Dengan cara apa? Yaitu kesempatan memperbaiki pendidikan di Indonesia, dan kalau karena saya dari Bengkulu, ya khususnya di Bengkulu. Itu Puan Zita. Waduh, artinya 2045. Berapa periode lagi tuh Mbak? Kita doain semoga puan semua sehat
karena memang kita butuh banget kehadiran wanita, khususnya di komisi-komisi seperti perempuan, anak, di mana ya siapa lagi yang mengerti pendidikan perempuan dan anak kalau bukan perempuan. Nah, jadi luar biasa banget kiprahnya Puan Dewi. Selanjutnya, ini aku juga ada pertanyaan nih, kan sudah 12 tahun. 12 tahun itu waktu yang sangat panjang. Artinya kan masyarakat itu percaya dengan Puan Dewi Koyati. Karena sudah 12 tahun, artinya punya kepercayaan masyarakat Bengkulu kepada Puan Dewi. Sudah 12 tahun berkecimpung di politik. Nah, aku mau tanya, ke depannya ini gimana rencananya? Apakah Puan Dewi ada rencana apa ke depan gitu ya? Karena kan sudah 12 tahun ya kalau Puan Yuli ya. Artinya apa tuh? Artinya kan ada kepercayaan dari masyarakat Bengkulu gitu. Apa ada rencana ke depan nggak? Atau apa? Mungkin bisa sharing di sini. Ya, Puan Zita, yang pertama, tadi saya juga ingin menyambung dari yang Puan Zita tadi sampaikan di pembukaannya. Di sana disampaikan bahwa Indonesia ataupun Indonesia untuk mencapai 20% saja wanita di parlemen sangat sulit, betul kan? Mencapai 30% saja sangat sulit, betul kan? Kemarin 2019 baru 20%, benar kan? Nah, hebatnya di Bengkulu itu, kita itu jangankan 30%, kami itu 75% perempuan di parlemen. Coba diceritain gimana tuh? Dan ini hebatnya lagi Puan Zita, bukan karena ada Dewi Koyati, ini saya mau ceritakan hebatnya perempuan. Hebatnya lagi bahwa Bengkulu itu termasuk dapil neraka, karena kami hanya 4 kursi. Nah, jadi kepercayaan para masyarakat di sinyalnya nge-lag. Wah, lagi seru banget nih padahal. Puan Dewi, sinyalnya kayaknya agak sedikit nge-lag. Di Bengkulu tuh 4 kursi ya, Puan Yuli ya, artinya ya? Iya, 4 kursi. Jadi kan Bengkulu itu kan provinsi pemekaran. Jadi dimekarkan tahun berapa ya? Sekitar tahun 80 ya, provinsi pemekaran. Jadi beberapa provinsi pemekaran seperti Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Bengkulu, Gorontalo, itu adalah provinsi pemekaran, termasuk Kaltara. Kaltara itu provinsi. Kenapa disebutnya dapil neraka itu, Puan? Biasanya kalau kursinya pertama, kursinya sedikit ya, karena kursinya kan cuma 4. Tapi ada banyak partai-partai besar di pusat itu menganggap dapil saya itu dapil neraka. Kenapa? Karena kemarin Gubernur Sulawesi Selatan 2 periode, Pak Syahrul Yassin Limpo, itu 2 periode jadi gubernur, suaranya hanya 15.000. Kok bisa jadi gubernur? Enggak, dia sebelumnya jadi gubernur. Setelah dia 2 periode jadi gubernur, dia mencaleg dapil sama saya melalui suatu partai ya, Partai Nasdem. Tapi suaranya hanya 15.000. Jadi artinya masyarakat itu memang betul-betul memilihnya dengan, saya nggak tahu bagaimana. Jadi 10 tahun jadi gubernur, ketika dia jadi caleg DPR RI di dapil saya, juga di periode kemarin, dia hanya dapat suara 15.000. Waduh, 15.000 itu kayak DPRD DKI, kayak suara saya itu bukan Yuli. Nah, karena memang kalau di dapil saya tidak pernah ada caleg satupun bisa melampaui suaranya 90.000, nggak bisa. Kenapa tuh masyarakatnya tuh memilih sekali ya, karena begini kan, seperti di dapil saya kan 9 kursi itu 9 kursi, calegnya tuh kemarin 122 caleg. Jadi hanya tuh keterpilihan caleg itu kan biasanya hanya optimal itu 7%. Nah, itu Puan Dewi sudah bergabung. Oke. Nah, Puan Dewi, coba diceritain lagi kenapa disebut dapil neraka dan bagaimana peran perempuan di Bengkulu. Minta maaf ya, saya ini posisi lagi di Bengkulu, ya itulah masalah kita adalah masalah jaringan. Jadi kalau pembelajaran sejarah daring itu bagi kami nih di Bengkulu menyusahkan karena hanya berapa persen yang punya jaringan yang bagus. Kembali lagi tadi bahwa kita di Bengkulu ini 75%, di tahun 2009 50%, tahun 2014 75%, bahkan di 2016 kami 100% perempuan.
dan kemudian di 2019 kita 75% lagi. Kalau ditanyakan kenapa ya bisa begitu, ada beberapa faktor. Dan ini kita bisa sharing untuk puan-puan se-Indonesia Raya. Saya rasa sih sama juga ya. Tadi seperti tadi Puan Andi Yuliani Paris mengatakan bahwa kalau perempuan itu lebih teliti, lebih sabar, dan lebih mau mendengarkan. Dan menurut saya kata mendengarkan itu sangat penting. Yang kedua, sebagai anggota DPR RI yang 3 periode, saya selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Saya menghindari bahwa diri saya ini dianggap ATM. Jadi setiap kali pertemuan harus ada uang, itu tidak ada untuk Dewi Koryati. Jadi kalau bertemu dengan Dewi Koryati, artinya kita akan membicarakan program, atau kita akan membicarakan apa sih yang mau kita lakukan bersama. Nah, itu ternyata berjalannya waktu, orang sudah mengetahui bahwa kalau bertemu dengan saya berarti tidak ada uang. Tidak ada uang yang seperti orang ya, kalau pulang harus diongkosin, kalau mau datang ya diongkosin, nggak ada. Kemudian harus ada makan-makannya juga enggak juga. Ya kita siapkan air putih dan sebagainya, dan mereka juga mau. Nah, dengan demikian pemilihan itu akan dilakukan jadi lebih mudah karena keuangan kita yang terbatas itu. Nah, terus kalau disampaikan, kenapa kok bisa juga bertahan ya? Ada juga faktor-faktor yang lain, misalnya kan modal sosial itu dilakukan karena kita sudah cukup lama menjadi petahana. Tapi satu lagi Mbak Zita, jangan pikir ya menjadi petahana itu lebih mudah daripada yang bukan petahana. Karena kalau petahana itu pasti ditanya, ini 5 tahun ngapain aja lu? Iya benar-benar. Terus yang kedua, kalau kita newcomer, orang akan bilang belum punya uang gitu ya. Tapi kalau kita petahana, orang akan bilang pasti ada uang. Apalagi 3 periode. Iya, aduh gitu ya. Mungkin karung aja kurang kali uangnya. Nah, jadi ya kita mungkin tadi seperti Puan Yuli katakan, saksi itu juga sangat penting dan menjadi kunci untuk kemenangan kita semua. Oke, siap. Wih, mantap ya. Dapil neraka loh, hanya 4 kursi. Tadi Puan Yuli juga sharing pemekaran. Aku baru paham. Ilmu baru juga buat aku nanti untuk pemetaan saksi. Nah, ini pertanyaan terakhir. Nanti setelah ini kita diskusi lagi dengan yang lain juga. Puan Dewi ini kan terkenal sedang memperjuangkan agar guru honorer lolos PPPK. Tapi di media tidak memberitakan soal tanggapan Mas Menteri soal ini. Nah, kita mau tahu dong setelah Puan Dewi menyampaikan ini bagaimana sih respon Mas Menteri? Kita mau tahu apakah ada angin segar atau tidak? Ya, pernyataan saya itu tentang P3K itu udah sampai puncaknya. Rasanya udah jengkel sekali ya, karena kita minta afirmasi, kemudian juga nggak kelihatan afirmasinya. Dan satu hal, tes P3K-nya itu sangat sulit sekali, di mana yang mengikuti adalah orang-orang yang sudah tua, yang sudah umur 50, yang berada di pelosok lebih banyak, yang tidak mengenal laptop, komputer, dan kemudian harus bekerja dengan sangat cepat. Nah, itu kan mengalami kesulitan. Ya kalau kita memang punya gini ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan, Indonesia ini sebenarnya sedang darurat guru. Kita kekurangan guru. Karena udah beberapa tahun kita tidak merekrut adanya guru PNS. Nah, program sejuta P3K ini sebenarnya menjawab atas kekurangan guru di Indonesia. Bagaimana mengisinya? Ya, kasih dengan guru-guru honor yang sudah membuktikan dirinya, mereka sudah melakukan mengabdi kepada masyarakat dengan mengajar. Kemudian, karena itulah maka saya menyampaikan, ya udah diterima aja dulu semualah. Karena kalau sudah diterima, barulah nanti di-upgrade, gitu ya. Karena kan kata kuncinya sebenarnya mereka menginginkan adanya tes. Jadi pemerintah menginginkan adanya tes supaya kualitas gurunya itu bisa terjaga. Oke lah, kita kata akhirnya ya harus terjaga. Oke, kalau gitu luluskan saja, kemudian nanti di training terus sehingga kualitasnya kami sampaikan, tapi kemudian tidak terjawab. Tapi ya begini ya, kalau di politik itu nggak boleh mengenal kata putus asa. Sudah tes kan,
hanya 50% yang berhasil. Nah, nanti di rapat yang akan datang kita akan mulai mengumpulkan lagi dan kita mulai lagi rapat lagi dan jangan pernah menyerah. Itu buat saya begitu. Itu Mbak Zita. Oke, wah betul-betul ini ya, inspiring banget dua tokoh perempuan puan kita. Nah, karena narsum selanjutnya kita nih sepertinya masih ada yang lagi reses ya, ini puan-puan ya. Mungkin masih ada yang di pesawat, jadi belum ada yang join setelah ini. Nah, sambil nanti kita ngobrol-ngobrol, aku pengen buka 3 pertanyaan untuk siapapun yang mau tanya boleh. Sudah banyak juga yang ngechat, ada sampai 99. Tuh. Ya, ini saya nggak tahu nih konstituennya siapa nih, lengkap sekali nih. Ada nama HP. Memang kalau soalnya nanti mau dikasih hadiah yang peserta. Oh iya betul. Aku kasih hadiah. Nah, jadi nanti komen yang banyak, chat yang banyak di sini. Nanti puan-puan di sini akan random. Kita akan sambil tutup mata ya. Dan juga kita akan scrolling random. Kita akan klik. Nah, yang mana yang yang mana yang amal solehnya banyak, yang kena tuh nanti akan dapat spesial hadiah dari puan di HUT ke-20. Jadi komen yang banyak. Nah, sambil menunggu komen dan sebagainya, ini juga mungkin ada yang tanya ke sini. Silakan kalau mau tanya ke sini. Banyak sekali nih, Makassar, Sumedang, ya, lalu juga Kecamatan Saguanging, Universitas Maros, Jawa Tengah, tuh. Lalu Jabar, nah ketahuan ini punyanya TDC, Sulsel, ya Bone Sulsel lagi, Sulsel. Wah, ramai sekali nih yang datang nih. Muhammadiyah Bone, apalagi Makassar tuh, waduh lengkap sekali nih. Bulukumba, ini pasti dapil-dapilnya puan-puan ini loh. Memang kalau perempuan itu mengelola dapil itu luar biasa loh. Dia hafal satu-satu nama konstituennya. Nah, sambil menunggu, Zita kan masih pendatang baru ya di politik. Sedangkan Puan Yuli dan Puan Dewi kan sudah luar biasa gitu. Sekarang kan Zita masih DPRD provinsi. Nggak kebayang sih ke depannya mau kemana gitu. Tapi kalau mau jadi anggota DPR itu apakah sulit untuk kan karena anggota DPR itu kan harus punya suara yang begitu banyaknya gitu. Apakah sulit gitu untuk bisa mengumpulkan suara sebanyak itu? Tips and triknya gimana sih? Mungkin dari Puan Yuli dulu. Ya, pertama salah satu hal yang penting adalah kita punya database yang baik. Jadi saya lebih banyak ke database dulu, ya. Jadi dengan database ini kita akan bisa memetakan, kita tiap hari bisa mengevaluasi di mana kekuatan kita. Karena seperti saya punya dapil 9 kabupaten kota loh Puan Zita. Dan saat jaraknya itu jauh dari satu kabupaten, sama juga dengan Puan Dewi. Saya tahu betul daerah dapilnya Puan Dewi, ya. Saya sering sosialisasi 9 kabupaten itu besar sekali loh Puan Yuli. Ya, jadi dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya ada 5 jam. Wow. Ya, dan itu besar sekali. Jadi di dapil saya 9 kabupaten, kemudian tentu tidak semua kabupaten. Jadi kita harus kita bikin analisa SWOT lah ya. Di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita, di mana peluang kita, di mana kita juga harus melihat ancaman. Karena sama dengan Dewi, tipikal kita Puan Dewi, kita punya caleg-caleg juga pesaing dari partai-partai lain, dia basisnya di mana? Kalau misalnya saya basis dari 9 kabupaten kota, tidak semua bisa saya kerjakan. Ya, pertama masyarakat itu kan sebenarnya lebih ingin kita hadir. Ya, nah tentu kita nggak sanggup itu datang semua. Nah, satu database. Kedua, kita juga harusnya perempuan itu punya keunggulan, kita mengenal dengan baik, kita mau mendengar, kita mau melayani satu persatu konstituen yang kita sudah kenal. Ya, kita mau melayani. Saya WA saya, telepon saya jadi saya pasti punya. Saya tahu, saya kasih tanda. Dan ketiga, tentu kan ini sudah menyebutkan. Di sini banyak ini dari dapil saya. Mereka tahu saya pernah 3 periode menjadi DPR, saya tidak pernah uang. Itu penting. Kenapa? Saya punya
terutama pada konstituen perempuan. Saya katakan, jika Anda mempunyai anak pintar, punya integritinya, kalau saya beli suaranya, Anda tidak bisa menghubungi saya lagi. Tapi karena saya tidak membeli suara Anda bisa menghubungi saya kapan saja Anda punya kesulitan dan kita bisa diskusi. Itu. Jadi terakhir ya, bagaimana bisa, tentunya paling penting adalah menjaga kepercayaan. Tadi Puan Dewi juga mengatakan, apalagi kita ini dari Partai Amanat Nasional, jadi amanah itu penting sekali. Nah, Puan Zita insya Allah bisa lah. Saya lihat Puan Zita juga sudah menjaga konstituennya dengan baik, dengan program vaksinasinya, ya, dengan program PAUD-nya, ya. Saya juga punya banyak kepedulian terhadap PAUD, bidang-bidang pendidikan, ya, dan bidang-bidang yang terkait dengan iptek, ya, karena itu bidang-bidang untuk milenial. Jadi sama, konstituen saya itu lebih banyak memang milenial ya. Jadi selain petani nelayan juga kami punya program pompa untuk petani, mesin nelayan berbahan bakar gas untuk nelayan, program PJTS, juga punya program iptek, bantuan skripsi untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang menulis skripsi, bantuan pelatihan lingkungan hidup untuk guru-guru, ya, guru-guru. Jadi kita mengajar mereka untuk mengerti lingkungan hidupnya sehingga membuat kurikulum. Jadi ini yang penting. Artinya kita harus tahu kebutuhan konstituen kita, ya. Dan kali pertama ya database itu penting. Tadi makanya tidak di sambil kita lanjut lagi, ternyata Puan Intan, ketum Puan kita sudah baru saja landing dan siap untuk join. Nanti sudah ada 3 pertanyaan, yaitu Hijrah Lail, lalu Yus Mania Puan, dan juga dari DPD. Nanti siap-siap habis ini bisa tanya. Untuk Puan Intan, tuh kan top banget kan kalau Puan-Puan emang multitasking woman gitu, dimanapun bisa sambilan gitu. Silakan buat Puan Intan untuk kasih kata sambutan, dan juga ini milad ke-20 mungkin ada doanya untuk Puan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini signal saya kayaknya jelek. Mudah-mudahan halo, jelas nggak ya suara saya? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Bu. Puan Zita, saya sebentar saja karena sudah baru join, baru mendarat, mohon maaf. Alhamdulillah hari ini adalah 20 tahun Perempuan Amanat Nasional. Puan berdiri sejak 21 Oktober, tepat 20 tahun yang lalu, di tahun 2001. Dan alhamdulillah juga bahwa hari ini insya Allah hadir perempuan fraksi PAN, ada Puan Zita selaku moderator, juga sudah hadir Puan Dewi Koryati, juga Puan Andi Yuliani Paris, dan kami masih mencoba karena Puan Farah sedang kunjungan kerja di luar negeri, perbedaan waktu yang cukup banyak, masih dini hari. Kemudian Puan Atari masih berada di pesawat, dan Puan Desi masih menyelesaikan tesisnya bertemu dengan promotor. Semoga suara saya terdengar jelas. Kami di sini hadir tentunya untuk memotivasi semua perempuan-perempuan Indonesia untuk mau bergabung di Puan atau yang sudah di Puan bersama-sama berjuang. Dan alhamdulillah Ketua Umum Partai Amanat Nasional, saudaraku Pak Zulkifli Hasan, memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk perempuan. Bisa dilihat di sini kami setelah terpilih menjadi anggota DPR RI ditempatkan di berbagai komisi, ada yang di Komisi Energi seperti Puan Yuli, kemudian itu juga ada LIPI, kemudian Puan Dewi Koryati di Komisi 10,
yang tentunya amanah dari Undang-Undang Dasar kita juga APBN, anggaran terbesar itu ada di pendidikan. Lalu Puan Atari di Komisi 5, Komisi Infrastruktur dan Perhubungan, yang tentunya juga banyak terkait dengan perempuan, misalnya mengenai bagaimana sanitasi dan sebagainya, karena itu juga menyangkut dari keluarga, pembangunan keluarga dan sebagainya. Juga Puan Farah yang ada di Komisi 1. Mungkin cukup dari saya, Puan Zita, bisa dilanjut diskusinya. Insya Allah saya dari kendaraan ini tetap akan mengikuti jalannya Termute ya. Halo, Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Belum ya? Terdengar sekali. Oh, Sudah. Terima kasih. Terima kasih Puan Zita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan signal saya baik dalam perjalanan, baru saja mendarat. Dan alhamdulillah sudah bergabung juga Puan Dewi dan Puan Andi Yuliani Paris. Puan Farah dengan jarak dan jam yang jauh berbeda, insya Allah nanti akan bergabung. Juga Puan Atari masih berada di pesawat, dan Puan Desi kemungkinan besar nanti di ujung diskusi karena masih bertemu dengan dosen untuk menyelesaikan tesisnya. Insya Allah kita doakan program doktornya segera selesai. Dan juga Puan Zita yang alhamdulillah kami bangga bahwa PAN memiliki pimpinan DPRD DKI yang tentu penuh dinamika, apalagi jelang pilkada yang nantinya tentu harus serentak di 2024. Mungkin juga bisa bercerita bagaimana dinamika yang ada di fraksi PAN DPR, maksud saya di DPRD DKI. Saya berharap bahwa di ulang tahun Puan Perempuan Amanat Nasional yang ke-20 yang tepat pada hari ini didirikan 21 Oktober 2001, yang sudah bergabung di Puan terus semangat, dan yang belum bergabung kami ajak serta untuk bisa bergabung, karena Puan sebagai organisasi otonom dari Partai Amanat Nasional diberikan ruang yang sebesar-besarnya oleh Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan untuk putus ya sinyalnya. Oke. Ya, Putus. Oke. Tadi kita udah dengar. Udah nyambung. Oke. Mungkin berkendala sinyal. Terima kasih buat Puan Intan udah kasih sambutan dan juga doanya. Sukses selalu untuk Puan Intan. Terima kasih. Nah, karena waktu sudah menjelang sore, kita sudah sedikit lagi kita closing. Tapi sebelumnya aku akan kasih kesempatan untuk 3 puan yang tadi saya sampaikan namanya. Tapi singkat aja pertanyaannya. Dimulai dari Puan Hijrah Lail. Silakan langsung di cam-nya di on. Pertanyaannya apa? Ya, sebelumnya apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Silakan. Dari mana? Oke, Kenalan dulu. Oke, siap. Makasih Puan Sita, Puan Dewi, dan Puan Yuli. Perkenalkan, saya Hijrah Lail dari Kabupaten Jeneponto. Kebetulan di tahun 2019 juga saya pernah masuk caleg tingkat kabupaten daerah pemilihan Dapil 4 Kabupaten Jeneponto. Dan alhamdulillah saya peraih suara kedua dari anggota dewan yang duduk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi ada pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Dewi terkait dengan bantuan beasiswa ya untuk pemuda-pemudi generasi milenial sekarang. Nah, yang saya mau pertanyakan Puan Dewi, kira-kira nih kalau misalnya untuk jalur beasiswa ini apakah itu diperuntukkan juga untuk Aneks 3? Terus untuk Ibu Yuli, nah, kira-kira nih Bu Yulia, kan saya ini selama setelah selesai pemilihan pilcaleg kemarin itu, saya kurang dilibatkan dalam partai. Dan saya kira, apa ya,
di satu sisi saya sebenarnya sih menunggu untuk dilibatkan, karena yang pertama itu saya memang ikut kemarin pilcaleg karena betul-betul ingin menggodok masalah politik di daerah saya, karena kenapa masih minim sekali yang namanya perempuan bahan dengan politik. Nah, selama saya masuk, alhamdulillah saya betul-betul membackup anak-anak muda di sana dan saya membentuk tim di sana. Tapi setelah pemilihan itu kemarin saya tidak dilibatkan dan saya merasa apa ya, seakan-akan saya hanya sekedar lewat saja begitu, padahal saya ingin mengeksplor juga potensi-potensi yang saya miliki. Mungkin Puan Yuli bisa membantu saya untuk mengarahkan bagaimana. Itu sekian dari saya, Puan Sita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kita langsung kasih kesempatan untuk jawab ke Puan-Puan. Singkat aja, setelah itu kita masuk ke pertanyaan dari Puan Yusmaina yang sudah raise hand. Silakan. Dari Puan Yuli dulu ke Puan Dewi. Oke, ini Ibu atau Adinda Hijrah Lail. Jadi dia adalah caleg peraih suara kedua di Dapil 4 Jeneponto. Nih, buat informasi Puan Zita, Jeneponto itu Dapil Sulsel 1, kalau saya Sulsel 2. Oh, Sulsel 1 ya Puan Hijrah Lail ya? Iya, nanti berjuang lagi ya di 2024. Yang menang siapa kemarin? Yang menang kemarin Dian Hardianti. Oh, perempuan juga ya? Iya, perempuan, Bu, ya. Nanti coba dicek apakah Hardianti sudah memberikan kompensasi. Nah, ini yang menarik nih buat perempuan-perempuan yang mau jadi caleg. Kalau di PAN itu ya, kalau suaranya bisa 10% dari suara, walaupun nih kita nggak terpilih, nggak rugi. Tapi kita diberi kompensasi. Nah, nanti saya cek Bu Hijrah Lail, apakah caleg suara Ibu masuk 10%, nanti Ibu bisa fotokan saya hasil perolehan suaranya. Nanti saya ingatkan bahwa anggota DPRD yang terpilih harus memberikan kompensasi kepada Ibu Hijrah Lail. Berapa suara tak waktu itu, Bu? 800 lebih, Bu. Nah, 800 itu udah cukup dapat kompensasi. Nanti coba cek, saya akan cek lewat Pak Kavi ya, atau anggota DPRD-nya yang di sana. Ada saya grup anggota DPRD seluruh Sulawesi Selatan, Dapil 1, 2, 3. Saya akan ingatkan sudah memberikan kompensasi. Ibu jangan putus asa, Bu Hijrah, nanti maju lagi ya. Kalau misalnya Jeneponto belum ada ketua puannya, nanti Bu Hijrah jadi ketua puan. Cocok. Cocok nih Puan Yuli nih. Jadi Bu Ketua Puan, jadi nanti kalau saya kapan-kapan lagi ke dapil kita ketemu. Saya pendiri Kaukus Perempuan Politik Sulawesi Selatan. Ya, saya mengakomodasi seluruh perempuan partai politik sebelum saya jadi anggota DPR itu tahun 2000 saya bikin Kaukus Perempuan Politik seluruh parpol di Sulawesi Selatan, saya akomodir, kemudian kita motivasi. Jadi bukan hanya dari PAN saja, berbagai partai itu kita dorong untuk maju karena sebagai tanggung jawab saya untuk 30% perempuan ketika saya sebagai pimpinan Pansus Undang-Undang Pemilu. Nah, Ibu Hijrah, kalau memang nanti saya cek sama Bu atau Puan Intan tadi, apakah sudah ada ketua Puan di Jeneponto, bersedia tidak mau jadi ketua Puan Jeneponto? Bersedia sekali. Itu sebenarnya Puan itu yang saya harapkan, karena kan kalau dari kemarin pas setelah ini ya, setelah calon-calon pemenang kemarin, karena belum menang aja sudah pengen jadi ketua Puan, calon menang. Oke, nanti ya. Jadi nanti kita libatkan, kita dorong. Saya senang sekali perempuan-perempuan di Sulawesi Selatan mau maju supaya makin banyak perempuan, karena kita belum punya nih perempuan PAN di tingkat provinsi, baru di beberapa kabupaten kita punya ya. Tapi di tingkat provinsi kita belum punya. Di kabupaten kita punya, di Kabupaten Goa ada perempuan ya, di Kabupaten Jeneponto, di Kabupaten Bantaeng, di Kabupaten Bulukumba ya. Sinjai juga punya, Bone punya, Wajo punya. Nah, kita hanya kosong di Sulsel itu hanya Kabupaten Baru dan Kabupaten Sopeng. Jadi di dapil 3 dapil ini hampir semua setiap kabupaten kita punya perempuan sebagai anggota DPRD. Oke, nanti kita kontak ya. Nanti Ibu Hijrah tolong di-chat nomor HP-nya, nanti saya kontak dengan Bu Hijrah. Saya sudah ini, Ibu. Saya sudah kirim. Nanti kita lanjut ngobrol lagi. Kita langsung ke Puan Dewi Koyati, silakan. Ya, baik.
Tentu saja ada untuk S1, S2, S3, nanti lihat di website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek-Dikti. Nanti dibuka biasanya di bulan Mei dan Juni. Nah, itu silakan diakses. Demikian, Puan Zita. Siap, Bu. Ya, Makasih, Puan. Iya, next kita dari Puan Yusmaina. Silakan dimasukkan videonya supaya bisa langsung tanya pertanyaan untuk kedua Puan, singkat, padat, jelas. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengenalkan diri. Saya Yusmania Ritonga. Alhamdulillah, memang kita belum musda ya, Puan. Minggu kemarin kita baru muswil provinsi. Alhamdulillah, Puan beda Gina ya yang terpilih jadi Puan untuk Sumatera Utara. Dan insya Allah kalau tidak ada halang melintang, November nanti insya Allah kita akan musda untuk daerah. Untuk alhamdulillah saya sudah dari Partai PAN sudah diberikan instruksi bahwa insya Allah untuk Labuan Batu, untuk Puan Labuan Batu adalah saya, Yusmania. Cuma yang mau saya tanyakan, karena saya background-nya belum pernah terjun ke politik, tapi alhamdulillah Partai PAN Labuan Batu yang pertama adalah orang tua saya, almarhum Bapak Aminuddin Ritonga, pendiri PAN pertama. Mungkin saya insya Allah untuk meneruskan cita-cita orang tua yang mungkin saat ini belum ada beberapa yang belum terrealisasi. Cuma yang mau saya tanyakan, dari program kerja tahun 2021 sampai tahun 2025, manakah program kerja yang kira-kira banyak dilirik untuk puan-puan di daerah? Di mana dengan program kerja ini yang real ya, yang mana program kerja ini yang bisa betul-betul merangkul dan dibutuhkan untuk setiap daerah. Itu aja sih, Puan. Terima kasih. Baik, makasih Puan Yusmaina, dan insya Allah sukses bisa melanjutkan kiprah ayahnya dan jadi pemenang di 2024. Karena kalau sudah masuk Puan, harus orientasinya untuk berjuang duduk di parlemen sebagai anggota legislatif. Silakan Puan Yuli. Ya, tadi pertanyaannya, kalau ini mungkin tergantung potensi daerah ya, tapi biasanya ibu-ibu ini kan banyak bergerak di bidang UKM atau kegiatan-kegiatan yang dari home base ya. Nah, salah satu juga yang banyak dilakukan oleh DPP Puan di tingkat pusat, yaitu banyak kegiatan-kegiatan untuk pengembangan UKM. Itu juga menjadi concern dari Ketua Umum DPP Puan ya, Puan Intan. Nah, tentu nanti Puan Yusmaniar harus mengidentifikasi kira-kira kebutuhan Puan atau kebutuhan perempuan-perempuan di Labuan Batu itu apa saja. Tapi biasanya lebih banyak UKM atau aspek pendidikan ya, seperti beasiswa ya. Tapi untuk menggerakkan ekonomi sekarang ini perempuan-perempuan ini banyak loh bikin kegiatan ekonomi, walaupun dari rumah ya, mereka punya kegiatan ekonomi dari rumah. Nanti kita, karena Puan Intan tadi terputus, nanti kita sampaikan bahwa dan Puan Yusmaniar kan juga bisa ikut, banyak setiap Kamis itu ada kegiatan sharingnya Puan ya, kegiatan-kegiatan ekonomi, dan kalau diikuti, di-share sebanyak mungkin. Sekarang orang mendapatkan pengetahuan itu mudah sekali, tidak mesti harus ikut training, bayar kursus, tapi lewat acara Puan yang setiap hari Kamis itu banyak manfaatnya ya. Saya juga banyak sering men-share ke perempuan-perempuan pelaku UKM kegiatan Puan yang setiap hari Kamis itu. Oke, kita ke Puan Dewi. Tadi Bu Yusmania ini baru akan masuk Puan, melanjutkan kiprah ayahnya. Apa tips and triknya supaya bisa berhasil dan juga mungkin ke depannya supaya bisa lanjut ke legislatif? Ya, tentu kalau kita mau masuk partai politik itu karena ingin merebut kekuasaan. Untuk merebut kekuasaan untuk apa? Supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak, karena itulah derajat tertinggi di mata Allah. Nah, gimana caranya? Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Puan Yuli, bahwa ini sebentar ya, pertanyaannya ini mau memenangkan pemilu apa ya, Puan Cita? Mohon ini lagi. Mau memenangkan pemilu atau mau program kerja supaya dari Puan nih bisa langsung nyalek. Bagaimana supaya bisa sosialisasi? Ya. Ya tadi udah disampaikan ya. Pertama tadi ya sudah UMKM, yang kedua kita sebagai perempuan
tentu juga punya kegiatan-kegiatan yang sepertinya yang boten-boten gitu, tapi sebenarnya nggak boten. Misalnya ya, kita mesti mengetahui potensi kita ini apa. Misalnya kita adalah pelaku seni, nah itu mulai dipakai. Yang kedua, sebenarnya prinsipnya adalah membangun jaringan. Membangun jaringan itu bisa dengan beberapa macam cara, yaitu dengan potensi yang dimiliki, dengan misalnya dengan UMKM, kalau punya UMKM, atau punya kemudian seperti saya misalnya berjalan dari sekolah ke sekolah untuk memberikan bantuan dan sebagainya. Kemudian juga waktu saya belum jadi anggota DPR sih, pekerjaan saya karena saya nggak punya program, artinya saya ya bertemulah dari desa ke desa, dari rumah ke rumah. Itu ternyata juga menjadikan sesuatu, nggak butuh juga bawa barang dan sebagainya. Dan mungkin jaringan, yang penting adalah membuat jaringan. Demikian, Puan Zita. Oke. Nah, tadi ada satu lagi yang ingin bertanya, tapi saya rasa ini karena keterbatasan waktu, jadi insya Allah nanti kita akan ada sesi diskusi lagi, dan kita masuk ke sesi terakhir, yaitu bagi-bagi hadiah. Yeay, pasti semuanya semangat. Dan saya senang banget di sini tuh luar biasa, komennya tuh nyampe ratusan loh, ini yang komen di Puan ini, dan ternyata yang datang ini bukan hanya dari konstituen masing-masing Puan Yuli dan Puan Dewi dan saya, tetapi dari puan-puan se-Indonesia yang semangat untuk join Puan. Nah, jadi join aja ke Puan, karena Puan itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk masuk ke politik praktis. Entah itu mau nyalek, atau mau aktivitas politik, lewat Puan, supaya nggak terlalu kaget masuk politik kan lewat Puan, sambil kita membina konstituen dan sebagainya, nanti bisa nyalek dan juga insya Allah bisa menangkan suara perempuan di 2020 sesuai dengan tema kita. Amin. Nah, bagi-bagi giveaway kali ini, karena ulang tahun Puannya itu yang ke-20, jadi kita akan nggak 20 hadiah juga ya, kebanyakan ya kalau 20 hadiah ya. Kita akan bagi-bagi berapa ya? Mungkin 6. Nah, 6 supaya enak 2-2-2. Caranya gini, nanti Puan Yuli dan Puan Dewi, ini kan dibuka komennya atau dibuka chatnya itu kan banyak, nanti di scroll aja random dan klik secara random yang mana ya, nanti ketika namanya keluar disebutkan namanya siapa yang sudah komen, lalu yang disebut namanya jangan lupa langsung WA atau SMS ke 08111098399 ya. Untuk admin tolong di info saja di bawah sini, nomornya 08111098399, tulis namanya siapa, alamatnya, dan nomor rekeningnya. Nama, nomor telepon, dan nomor rekeningnya, karena akan langsung kita distribusikan hadiahnya cash and carry dari Puan untuk semua peserta yang datang pada hari ini di Milad ke-20 Puan. Yuk komen yang banyak. Zita contohin dulu satu ya, habis itu kita ke Puan Dewi dan ke Puan Yuli. Oke, siap-siap ya, ini yang amal solehnya banyak nih yang dapat nih. Nih Zita tutup matanya, bismillah, 1, 2, 3, hop. Nah ini dia. Yang terpilih namanya adalah DPW Puan Jawa Tengah, nama Puan Leni Ratih Agustin, dengan nomor HP 081565574389. Selamat mendapatkan giveaway Puan yang pertama. Next, langsung ke Puan Dewi, silakan di scroll, dan siapa mungkin di atas atau di tengah gitu, silakan. Di unmute dulu Puan Dewi. Aku unmute. Oke. Nurita Aprilia. Waduh. Siapa tadi, ulang sekali lagi? Nurita Aprilia Dewi. Waduh, ada wilayahnya nggak tuh? Waduh, iya ya. Nggak ada ya? Oke ya, saya ulang ya. Dari Puan Jabar. Oh, udah ada yang Dari Oke, Puan Jabar. Julita, siapa tadi Puan sekali lagi namanya? Julita Aprilia Dewi. Nah, jangan lupa langsung aja chat atau WA ke nomor admin Puan tadi. Sekarang Puan Yuli silakan. Yang di atas tuh Puan Yuli tuh yang duluan tuh kesian tuh kayaknya. Di unmute. Bu Siti Faridawati. Dari mana tuh ada lokasi? Di mana ya nih? Oh, dari tempe tahu. Oke.
Doi tempe tahu itu temennya lauk-laukan kayaknya ya. Oke, tuh. Faridawati. Bu tempe tadi, doi tempe, Bu siapa tadi namanya ya? Siti Faridawati. Farida. Ini luar biasa nih Puan, kalau ada hadiahnya langsung komennya cepet banget loh ini. Ya ampun. Oke, next Zita ya. Oke, bismillah kita scroll up. Oke. Yang menang itu dapat dari Viviana Basri 082190868011, alamat Jalan Bajo, Kabupaten Wajo. Silakan langsung SMS atau WA ke call center Puan. Next, Yang di WA nomor Puan Dewi. di WA nomor rekeningnya maksudnya. Nomor rekeningnya dan nomor teleponnya langsung. Jangan nomor sepatu ya. Jangan. Aduh, tunggu. Scroll. Ayo doa, bismillah. Ini bagaimana ini? Oke. Haji Uis Sri Junita. Waduh, Jabar tuh kayaknya tuh namanya. Iya, dari Nggak Puan tahu ini Jabar. ada sih nomornya. Ada dari Puan Jabar, dari Tasik. Waduh, Jabar udah 2 nih. Mantep juga nih Puan Desi nih. Udah 2 nih, Jabar nih. Satu komisi sama Desi Ratnasari kayaknya. Waduh, mantep ini Puan Jabar nih. Komennya banyak artinya. Oke, next terakhir ya. Ini ke Puan Yuli. Ayo, Puan-puan ikut banyak-banyak doa ya. Kalau saya kasih ke Ibu tadi supaya Ibu Hilal semangat apa? Ibu Hijrah Lail. Hijrah Lail. Dari JP Biar Ponto. semangat langsung. Supaya semangat. Makasih Puan. Hijrah Lail. Ya. Nah, sama tadi saya dengar satu dari Papua, ada Papua. Tadi saya dengar kayak ada orang Papua gitu. Kalau ada komen ya. Puan Papua. Ada Papua? Ada, siap. Ya udah. Papua kalau gitu dapat spesial, langsung dapat hadiah. Jangan lupa di WA atau SMS ke 08111098399. Nah, untuk saudaraku di Papua juga jangan lupa dikembangkan puannya Papua Top. Kita punya 2 anggota DPR RI dari sana, walaupun kemarin Ketua DPW Kebanggaan kita berpulang, tapi tetap semangat ya, kita semangat untuk Papua. Mantap. Jadi alhamdulillah dengan dipilihnya 7 pemenang giveaway Puan, mudah-mudahan nanti semuanya next bisa dapat juga di kegiatan selanjutnya. Kita selaku host dan juga moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Puan Yuli dan Puan Dewi. Sebelum tutup, Zita minta untuk doanya singkat saja untuk Puan di Milad yang ke-20. Silakan mungkin dari Puan Yuli. Siapa saya? Iya, doanya untuk Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita doakan dan mungkin yang hadir bisa mengaminkan. Ya Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini Puan, perempuan amanat nasional, merayakan Milad yang ke-20. Mohon bantuan-Mu ya Allah, sehingga Puan menjadi organisasi perempuan yang besar dan juga memberikan dampak yang besar kepada partai kami, kepada Partai Amanat Nasional. Doakan kami, ya semua konstituen, dan juga dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Puan dan juga Partai Amanat Nasional selalu menjalankan amanah sebagai partai yang berdasarkan rahmatan lil alamin. Amin. Baik, doa terakhir dari Puan Dewi, harapan dan doanya untuk Puan supaya sukses selalu di Milad yang ke-20. Silakan Puan Dewi. Waduh, ada Puan Dewi, Puan Adel, Puan Intan. Wow, amazing. Halo Puan Adel. Nanti karena ini Milad Puan, habis Puan Dewi, saya minta Puan Adel nyanyi sedikit happy birthday untuk Puan ke-20. Silakan Puan Dewi. Anaknya istrinya Pasya Umi. Puan Dewi, dari tadi sidangnya agak susah ya. Oke, kalau gitu kita ke Puan Adel dulu. Puan Adel nyanyi dong sedikit dong happy birthday. Siap. Nih sekarang Dedi ada nggak Dedi?
spesial dong. Ada pastinya selalu bersama. Ayo puan-puan tepuk tangan dong. Tiga. Ada ketua Happy nama birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy Selamat ulang tahun Puan. Terima kasih Puan Ada dan Dedi Tasya sudah join. Mbak Intan, ternyata tadi ada saudara kita sampai Papua juga ikut di Zoom ini, jadi luar biasa partisipasinya, senang banget, ramai sekali yang hadir dan komennya pun nggak berhenti-henti. Baik, jadi kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih untuk Puan Andi, Yuliana Paris, Puan Dewi Toyati, Puan Adel, dan Puan Intan. Semoga milad ke-20 manfaat yang sebanyak-banyaknya. Dan tadi sudah ada giveaway juga, jangan lupa langsung di SMS dan di WA ke nomor telepon admin Puan. Terima kasih. Mbak Intan ada kata-kata penutup, silakan. Terima kasih banyak. Hari ini alhamdulillah ulang tahun Puan. Top, bener. Moderatornya Puan Zita, kemudian narasumbernya juga top, Puan Dewi, Puan Andi Yuliani Paris, dan tentunya Sekjen Puan Adelia bersama yang tercinta Mas Pasha. Terima kasih kadonya. Sekali lagi terima kasih untuk semua puan-puan. Silakan Puan Zita ditutup, takutnya signal saya berubah-ubah. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua narasum dan juga tadi yang dapat giveaway ada 7, jangan lupa langsung di WA aja dan juga di SMS ke nomor telepon admin Puan. Dan untuk semua puan yang sudah mengikuti milad ke-20 langsung aja saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti milad kita. Dan bagi puan-puan tadi banyak yang berminat untuk join di Puan, langsung aja join karena Puan ada kesempatan untuk bisa bersosialisasi, punya teman banyak dan juga untuk bisa menggolkan kuota 30% Parlemen di Indonesia. Terima kasih dan juga dari Puan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau kekurangan dalam acara ini. Terima kasih sudah join. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu dong. Foto dulu. Foto salam deh. Foto bersama dulu, galangin dulu kameranya. Ayo. Alhamdulillah tadi pesertanya 157. Alhamdulillah, top. Mantap. Puan Andi, terima kasih banyak. Foto dulu. Puan Dewi. Ramai sekali. Puan Zita. Terima kasih. Kak Dewi Koreati, Puan Senior, kakak mau bikin pelatihan lagi. Ya Allah, apa kabar? Ya. Selamat malam dari Papua. Papua mantap. Salam kenal dari Kabupaten Bogor. Papua lengkap. Puan Papua lengkap. Hadir lengkap. Papua. Semoga banyak anggota DPRD perempuan di Papua ya. Ketua Puan Papua hadir, berikut dengan jajaran pengurusnya lengkap semua hadir. Terima kasih Mbak Intan. Ya. Sebanyak ini bisa ikut ya. Oke. Selamat Bang Yuli, semoga sukses dan jaya terus. Oh iya, Ibu Andi Cahya, Ketua Yayasan Prima Bones. Matahari semakin bersinar. Bu Firda, apa kabar Mbak Firda? Baik, senang banget, senang banget. Lagi di mana nih? Lagi di mana? Di Bogor, di Sentul. Masih di Izin Papua bicara sedikit boleh, Ketua Puan Papua, izin. Assalamualaikum, Neng Firda, apa kabar? Dari Puan Tulungagung. Halo Mbak, baik. Izin Ibu Semangat Ketua semuanya. Puan DPP. Mohon izin untuk live duluan, acara sudah selesai. Ya, Puan Andi Yuliani, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Selamat ulang tahun untuk kita semuanya.